Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Saidatul Adha. Now I will present about my final test, social linguistic. So let's get started. Okay, I will explain about internal variation. There are semantics, phonology, morphology, and syntax. I will explain about semantics first. Semantic is having different in a word but has the same meaning. Katanya berbeda tapi maknanya sama. Saya akan memberikan contoh di Jawa Timur. Jadi dalam pengucapan bagaimana di Jawa, lebih tepatnya di daerah Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Magetan, Ponorogo menggunakan kata piye. Sedangkan di wilayah Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang menggunakan kata yo opo. Contoh, piye kabare, yo opo kabare. Nah, contoh yang kedua, dalam penyebutan kata itu dalam bahasa Jawa di wilayah Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Magetan, Ponorogo menggunakan kata kui, sedangkan di Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Malang menggunakan kata iku. Kui, iku. Kemudian contoh yang ketiga, dalam penyebutan kata saja, ada yang menggunakan kata wae, ada yang menggunakan ai, w-nya dihilangkan. Kalau di Malang biasanya ai, karena saya orang Malang ya. Jadi banyak contohnya dari daerah Malang. Kemudian contoh yang keempat yaitu mangga. Ada yang menyebut pelem. Saya tidak tahu spesifik daerahnya di mana, tapi banyak yang menggunakan kata pelem, tapi di Malang menggunakan kata poh. Pelem, poh. Kemudian yang terakhir ada gorengan yang biasanya ada di tempat-tempat penjual gorengan yang namanya weci. Nah, di Malang namanya weci, tapi di sekitar Jawa Tengah penyebutannya bakwan. Kemudian di Madiun heci. Kemudian ada yang penyebutannya ote-ote. Nah, seperti itu. Kemudian fonologi ini katanya sama tapi pronunciation-nya sedikit berbeda. Lebih mudahnya kayak Indonesia dan Sumba gitu kan, mengapa, sementara. Tapi untuk contoh Jawanya sedikit sulit saya menemukan. Mungkin seperti di Jawa Tengah lebih bernada, lebih lembut dan bernada, sedangkan di wilayah Jawa Timuran seperti Surabaya, Malang lebih tegas, kayak mungkin monggo. Kalau di Jawa Timur lebih tegas, tapi di Jawa Tengah monggo. Kemudian nggih, di sini nggih tegas, di di Jawa Tengah nggih, monggo. Nah, mungkin tapi kebanyakan seperti itu diucapkan oleh para lansia, orang-orang tua yang bernada seperti itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah morphology. Morphology maksudnya adalah has the same word but has the different meaning. Katanya sama tapi artinya berbeda. Contoh yang pertama, dalam bahasa Jawa mari di Jawa Tengah artinya sembuh, Jawa Timur artinya sudah. Montor di Jawa Tengah artinya sepeda motor, tapi di Jawa Timur artinya mobil. Kemudian teko di Jawa Tengah artinya datang, di Jawa Timur artinya dari. Kemudian kate, kalau di Jawa Tengah artinya ayam kate, tapi di Jawa Timur kate itu akan atau mau. Kemudian gering dalam bahasa Jawa Tengah itu artinya kurus, gering itu kurus, tapi kalau di Jawa Timur gering itu artinya sakit. Okay, next about syntax. Syntax ini variation about grammar. Di Jawa, kalau di Indonesia kan subjek, predikat, objek, dan keterangan, tapi di Jawa ini subjek itu jejer, predikat waseso, objek lesan, keterangan gitu. Contoh yang pertama, ibu dahar roti, ibu jejer, dahar dahar waseso, roti lesan. Ani dulang anake bubur, ani jejer dulang waseso, anake lesan, bubur keterangan.
tapi biasanya ada variasi yang keterangannya diubah di objek, seperti tadi Ani ndulang bubur anake, seperti itu ada saja, sama-sama bisa dimengerti. Kemudian bapak ngrewangi bangun masjid dina Minggu, bapak jejer ngrewangi waseso bangun masjid lesan dina Minggu, keterangan waktu. Kumbahan dientas ibu, kumbahan jejer dientas waseso, ibu lesan. Kemudian Bayu nginum kopi, Bayu jejer nginum itu waseso dan kopi lesan. Next, I will explain about external variation. There are dialect, accent, ideolect, sociolect. First, I will explain about dialect. Dialect adalah bahasa yang digunakan sama tapi pengucapan dan intonasinya berbeda. Fakta yang mempengaruhi dialek berdasarkan letak geografis. Contoh di Malang dalam mengucapkan kalimat panggene ado nemen. Tapi kalau di daerah Tegal, Jawa Tengah, pengucapannya seperti ini. Panggene ado nemen ya. Seperti itu. Ada sedikit nadanya berbeda, seperti itu. Kemudian aksen. Aksen ini bagian dari dialek. Dari aksen kita bisa tahu identitas seseorang, hampir sama dengan dialek tadi kan, kita jadi tahu oh ini orang Tegal, oh ini orang Jawa Timur, Malang gitu. Nah, contohnya saya akan berikan contoh antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur jenengan badhe teng pundi? Tapi kalau di Jawa Tengah jenengan badhe teng pundi? Lebih lembut dan bernada. Kemudian yang ketiga, ideolect. Artinya adalah memiliki khas atau keunikan bahasa dari penutur itu sendiri. Maaf yang tadi contohnya cuma satu-satu karena saya sudah menyebutkan contoh yang lain. Nah, ini saya akan menyebutkan contoh kalau di Malang ini penyebutan kalimatnya biasanya diakhiri dengan kata a. Yo ah, awes mangan ah, awes turu ah, seperti itu. Tapi kalau di Bojonegoro ini diakhiri kebanyakan dengan kata e. Contoh, laket mau menengae mulai kono lho goleki mbokmu e. Laket mau menengae mulai kono lho goleki mbokmu e. Seperti itu, ada e-nya. Tapi kalau di Malang kan a gitu. Kemudian yang ketiga, ini terkenal ya, bahasa Jawa yang terkenal ini ngapak. Ngapak ini bahasanya, contohnya orang ngapak orang kepenak gitu. Dari itu semua kita bisa tahu oh ini orang ini karena emang memiliki khas tersendiri gitu. Kemudian selanjutnya sosiolek. Sosiolek ini artinya bahasa dalam kelompok tertentu. Mungkin saya akan menyebutkan kelompok tertentu itu antara krama dan ngoko, seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Kalau ke orang tua lebih halus, lebih ya memakai krama gitu. Kemudian kalau sebaya gimana? Contohnya kayak yang pertama jenengan ini untuk krama, untuk ke orang yang lebih tua, artinya kamu. Tapi kalau di kelompok yang setara, yang seumuran, ini menggunakan kata awakmu atau sampean. Kemudian contoh yang kedua yaitu dahar. Dahar ini lebih kromo, lebih halus, ini digunakan untuk yang lebih tua. Sebenarnya bisa juga untuk yang sesama, tapi yang harus ke yang lebih tua itu nggak boleh mangan gitu, nggak boleh ya. Nah, mangan ini boleh ke sesama, tapi tidak boleh ke yang ke atas menurut norma-norma ya. Kemudian yang ketiga, tumbas. Tumbas ini bahasa krama, bahasa ngukunya itu tuku. Nah, kalau ke orang yang tua lebih sopannya menggunakan kata tumbas, jangan menggunakan kata tuku. Tuku cukup ke sesama atau adik gitu ya. Kemudian sare. Sare ini tidur artinya. Sama untuk
kromo yang ke orang lebih tua, kemudian turu untuk yang ke sesama atau di bawah kita. Kemudian kata tindak artinya pergi, jadi apa namanya, ya untuk ke yang lebih tua jadi kan bertindak tempundi seperti itu. Tapi kalau ke sesama itu artinya pergi, budal. Nah seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang bad language. Bad language adalah kalimat atau kata yang seharusnya tidak boleh diucapkan oleh seseorang. Nah, bad language ini kata-katanya mungkin ada di wilayah kita itu tabu, tapi di wilayah lain itu merupakan kata yang biasa saja. Nah, tabu ini dibagi 4, yaitu swearing, vulgar, penistaan agama, dan cursing atau kutukan. Nah, pertama swearing ini sumpah serapah, biasanya disebutkan ketika marah sama seorang, ketika kesal, nah ketika diganggu, nah itu biasanya muncul kata-kata ini. Nah, di Jawa biasanya menggunakan kata goblok atau bodoh, matamu, kemudian jancuk, kemudian yang terakhir gendeng. Nah, kemudian yang kedua itu vulgar ini lebih ke kayak fisik, contohnya seperti kayak lonte, artinya pelacur. Biasanya diucapkan ketika, kebanyakan sih kalau di Jawa itu untuk wanita-wanita yang nakal, meskipun itu bukan lonte, kadang diucap dengan kata lonte. Kemudian dengan menggunakan alat kelamin baik itu pria maupun wanita, biasanya itu digunakan untuk yang menunjukkan kesalahan gitu. Kemudian yang ketiga penistaan agama ini menghina suatu agama gitu, mungkin seperti kayak Islam teroris, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu cursing atau kutukan ini contohnya kalau di Jawa mungkin seperti awas kon di dalan gak selamat. Nah, dia mendoakan seorang untuk tidak selamat karena saking kesalnya. Nah, itu mungkin yang dimaksud kutukan seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan tentang cooperative principle dari sebuah anime kartun yang berjudul Monster. So, kita langsung saja ke video yang pertama. Inspector Zaman was murdered. He always treated me like I was his own son. When I started, I didn't know anything. But Inspector Zaman was there for me. That man taught me what it takes to be a real detective. I respected him, for caring enough to help out a guy like me who needed a hand. I will avenge his senseless death if it's the last thing I do. Nah, itu tadi video yang pertama. Di sini itu adalah terdapat maxim quality itu maksudnya itu dia sudah menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada gitu. Faktanya di sini adalah bahwa dia kecewa, inspektur yang dia rasa seperti orang tuanya itu telah meninggal. Dia kecewa karena orang yang telah baik kepadanya, telah care ke dia selama ini, telah mengajarinya dari nol sampai sekarang menjadi detektif. Nah, itu apa yang diungkapkan itu oleh detektif Suk ini memang benar adanya gitu, karena di sini perannya detektif Suk ini sebagai protagonis, yaitu orang yang baik, orangnya benar-benar baik dan jujur gitu. Selanjutnya video yang kedua. So, what's your name? I wish I knew my real name, but I don't. What? Well, maybe I can help you. Yeah, I'll figure out who you are. IDing people is part of my job. Maybe I can guess your name. After all, I am a detective now. I'm betting your name is... I told you I don't even know my name, so there's no way you can guess it. I'll tell you 2 things I know about myself. Chedak Bridge and 3 frogs. And that's all I know. Hold on. Nah, di
video kedua ini saya menemukan dua cooperative principle. Yang pertama adalah floating manner, yang pertama floating manner, yang kedua floating quality. Nah, floating manner ini penambahan kata atau frasa untuk memberikan efek bagi pendengar. Nah, tadi frasanya di sini adalah ketika Detektif Suk berkata, mungkin saya bisa membantu, maybe I can help. Nah, itu frasanya. Kemudian floating quality itu tidak jelas, maksudnya itu tidak jelas apa gitu. Nah, tidak jelasnya di sini ketika Detektif Suk bertanya siapa namanya, dia tidak menjawab karena dia tidak tahu namanya, dan dia memberikan dua info tentang dirinya, yaitu Jeduk Bridge dan Three Frogs. Jeduk Bridge dan Three Frogs ini kan nggak jelas maksudnya apa hubungannya dengan dia, seperti itu. Next, video yang ketiga. Suk, wake up! Yes, sir. What on earth were you just daydreaming about? We have lost a brilliant officer, Inspector Zaman. We're facing a dire situation, and you're daydreaming here? I'm very sorry, sir. Anyhow, according to a witness, there was a man seen walking away from the murder scene at a time we feel was immediately after the crime. He is described as a tall, thin man in his 40s carrying a large duffel bag, looking like a tourist. Now I want all of you to get out there and track that guy down. Oke, nah yang ketiga ini terdapat dua maxim quantity dan maxim quality. Nah, maxim kuantitinya ini maksudnya dia menjawab sesuai dengan pertanyaannya gitu. Tadi ketika inspekturnya itu bilang wake up, bangun, Detektif Suk bangun gitu kan, dia menjawab iya. Nah, itu kan sesuai gitu jawabannya, iya saya bangun gitu kan. Nah, terus yang maxim selanjutnya maxim quality, suatu penyampaian yang harus dilakukan sesuai dengan fakta dan kebenaran. Nah, memang fakta bahwa seseorang yang dicari itu digambarkan sebagai pria kurus, tinggi, berusia sekitar 40-an dan membawa tas ransel besar. Nah, itu yang merupakan faktanya. Kemudian video yang keempat. By the way, Suk, you happen to find yourself a girlfriend yet? What? At the briefing, as you sat there, you had this smitten look. Come on, who's the lucky girl? She's not really my girlfriend, sir. She just hangs out at this bar where I usually go. She a pretty girl? Oh, yeah, she's very pretty. Well, in that case, introduce me to her. What's the name of that bar now? I wouldn't feel right about doing that, sir. But didn't you just tell me she's not your girlfriend? Well, I suppose that's true, but... Nah, kalau yang di sini mereka membicarakan seorang perempuan yang sedang dekat dengan Detektif Suk di bar yang kemarin itu. Nah, di sini saya menemukan maxim saya menemukan floating quality. Maksudnya itu tidak jelas, ambigu gitu. Karena tadi ketika ditanya apakah itu pacarmu, siapa perempuan yang beruntung itu, nah Detektif Suk ini menjawab, she's not really my girl. Dia tidak benar-benar pacarku. Itu kan tidak jelas maksudnya itu pacar apa bukan gitu. Nah, kemudian selanjutnya ketika si atasannya ini, ya udah kalau gitu aku kenalin saya dengan perempuan itu. Nah, tapi Detektif Suk ini saya rasa jangan. Kenapa, kan dia bukan kekasihmu gitu kan. Iya sih, tapi nah itu kan nggak jelas apakah dia itu kekasihnya atau bukan, seperti itu. Oke, selanjutnya video yang kelima. You're right, Detective. This is a suspiciously large amount of cash. That's why I brought it here, Chief. So, tell me, Suk, what do you surmise about Inspector Zaman from these things that you found? Well, sir, it appears that Inspector Zaman was conducting an internal investigation. And, as a result, he discovered that Detectives Patella and Janacek worked previously in the old regime as agents for the Czechoslovakian secret police. I
think? And it makes me sad to say this, sir. The inspector must have taken all that cash as hush money in return for keeping quiet about the truth. Oke, nah di sini detektif Shock ini mengatakan suatu kebenaran yang selama ini atasan yang dia hormati ternyata melakukan hal yang tidak baik gitu. Maka dari itu dia menjelaskan ke Pak Polisi ini tentang suatu kebenaran bahwa detektif Patella dan detektif Yana itu telah mengambil semua uang tunai sebagai uang tutup mulut. Nah, jadi ini terlibat dengan masalah pembunuhan itu tadi, inspektur yang tadi. Mungkin itu saja sedikit analisa saya tentang cooperative principle about monster film ini. Selanjutnya saya akan menganalisa tentang debate presidential between Barack Obama versus Romney. Nah, di sini saya akan menganalisa perihal speech act, politeness, implicature. Nah, langsung saja kita ke video yang pertama. Thank you very much, Jim, for this opportunity. I want to thank Governor Romney and the University of Denver for your hospitality. There are a lot of points I want to make tonight, but the most important one is that 20 years ago I became the luckiest man on earth because Michelle Obama agreed to marry me. Oke, jadi di sini saya menemukan politeness. Politeness adalah suatu kesopanan, hubungan baik dan menghormati orang lain. Nah, di sini kesopanan dan penghormatannya itu ketika Barack Obama pertama kali mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dia mengucapkan kepada James sebagai MC di acara tersebut, dan untuk lawan pasangannya yaitu Romney, dia juga mengucapkan terima kasih. Nah, seperti itu. Oke, next video yang kedua. 2 minutes. Thank you, Jim. It's an honor to be here with you, and I appreciate the chance to be with the President. I'm pleased to be at the University of Denver. Appreciate their welcome, and also the Presidential Commission on these debates. And congratulations to you, Mr. President, on your anniversary. I'm sure this was the most romantic place you could imagine, here with me. So congratulations. Oke, nah di sini saya menemukan dua hal, yaitu politeness dan speech act berupa expressive act. Yang pertama, politeness, ya tentu sama dengan yang Barack Obama tadi. Di awal dia mengucapkan terima kasih kepada James dan Barack Obama. Kemudian expressive act-nya di sini, expressive act itu adalah ketika si penutur bicara dan melakukannya dengan ekspresi. Contohnya di sini ketika Romney mengucapkan congratulations kepada Barack Obama atas anniversary-nya dengan Michelle Obama. Nah, di situ juga terdapat komedi sedikit. Dia mengatakan bahwa ternyata romantisnya di Bapak di sini bersama saya gitu, bukan dengan istrinya, seperti itu. Baik, saya akan lanjut ke video yang ketiga. Mr. President, please respond directly to what the governor just said about trickle down. His trickle down approach. As he said yours is. Well, let me talk specifically about what I think we need to do. First, we've got to improve our education system. And we've made enormous progress drawing on ideas both from Democrats and Republicans that are already starting to show gains in some of the toughest to deal with schools. We've got a program called Race to the Top that Oke, jadi di sini saya menemukan ada dua hal. Yang pertama yaitu politeness lagi, yaitu ketika Barack Obama pertama kali dia mengucapkan dia mengucapkan let me talk specifically about what I think we need to do. Jadi dia izinkan saya berbicara secara khusus, jadi dia minta izin dulu. Ini termasuk kesopanan juga ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang MC tadi.
ada direktif yaitu bentuk tutur ketika pembicara atau penutur menyatakan sesuatu, maka si pendengar langsung melakukan tindakan. Nah, tadi MC juga berkata presiden please respond directly gitu kan. Kemudian Barack Obama langsung merespon, dia langsung berpendapat. Tidak hanya itu saja, jadi tiap debat kan pasti MC memberikan suatu peringatan, silakan berbicara selama 2 menit atau berapa menit gitu, kemudian langsung ditimpali oleh si pasangan gitu kan. Itu termasuk namanya direktif. Oke, selanjutnya video yang keempat. Virtually everything he just said about my tax plan is inaccurate. So if the tax plan he described were a tax plan I was asked to support, I'd say absolutely not. I'm not looking for a $5 trillion tax cut. What I've said is I won't put in place a tax cut that adds to the deficit. Saya menemukan FTA positif. FTA tadi apa ya? Face treating positif itu. Nah, di sini maksudnya adalah ekspresi ketidaksetujuan, kritikan atau mengeluh. Nah, di sini dia tidak setuju dengan pendapatnya Barack Obama. Kayak ini kasusnya tuh bukan seperti itu gitu. Dia sedikit ada nada tinggi. Nah, itu sebuah ekspresi ketidaksetujuan dari Romney terhadap pendapat dari Barack Obama. Sekian itu dari saya perihal nomor 4. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vitality. Jadi ada 9 faktor. The first is intergenerational language transmission. Maksudnya adalah bahasa ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahasa bisa bertahan apabila antar generasi itu mewariskan bahasanya. Nah, seperti kita ini, kita tahu bahasa Jawa, kita bisa menggunakan bahasa Jawa karena dari ibu kita dari nenek kita dari mbah buyut. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah absolute number of speaker. Jadi bahasa bisa bertahan kalau 100% penggunanya menggunakan bahasa Jawa, bahasa bahasa daerah kita gitu. Untuk bahasa Jawa sendiri saat ini bisa saya katakan kurang 100%, karena saya lihat di lingkungan saya pun banyak orang tua muda yang mengajarkan anak bahasa pertama anaknya itu bahasa Indonesia. Jadi itu sangat disayangkan sekali gitu. Itu vitalitas kita jadi lemah. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 3, proportion of speaker within total population. Nah, bahasa bisa bertahan kalau jumlah populasinya banyak. Untuk Jawa ini saya kira cukup banyak karena Indonesia ini kebanyakan dari Jawa ya. Kita ada di kota, misalnya kita kota Jawa Tengah, kota Kalimantan, kota apa, pasti ada aja orang Jawa Tengah, orang Jawa gitu. Nah, seperti itu. Tapi walaupun kita banyak penduduknya orang Jawa ini, tapi kalau tidak menggunakan bahasa Jawa ya percuma saja gitu. Kemudian nomor 4, trends in existing language domain, di mana dengan siapa dan cakupan topik yang digunakan suatu bahasa secara langsung mempengaruhi apakah bahasa itu akan ditularkan ke generasi berikutnya atau tidak. Ini lebih ke tren sih, tren Indonesia. Di Indonesia ini orang lebih banyak menggunakan bahasa regional, bahasa Indonesia gitu daripada bahasa daerah. Nah, maka lebih baik kalau seimbang. Ada waktunya menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Jawa. Kalau untuk bertemu orang-orang sekitar, orang tangga ya menggunakan bahasa Jawa saja gitu, agar lidah kita masih terbiasa menggunakan bahasa Jawa. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah response to new domains and media. Variasi dalam bahasa tidak berubah, berkembang meskipun dunia berubah seiring berjalannya waktu. Mungkin kayak contohnya ya bahasa Jawanya pintu itu lawang, bahasanya meja itu mejo. Nah, kalau ini bahasa ini terus, walaupun dunia berkembang, teknologi berkembang, tapi bahasa ini tetap seperti itu ya, vitalitas kita ya tidak berkurang gitu. Kemudian
Number 6, materials for language education and literacy. Pendidikan dalam bahasa sangat penting untuk vitalitas bahasa. Pastinya pendidikan itu sangat berpengaruh tentang untuk vitalitas bahasa. Maaf. Nanti kalau di Jawa ini, kalau pendidikan di saya ini, dulu saya SD itu masih ada bahasa Jawa sampai kelas 6. Nah, kalau sekarang karena saya punya adik ponakan masih ada bahasa Jawa, cuman di SMP saya kurang tahu. Di SMP ini kayaknya saya dulu MTS sudah nggak ada kayaknya ya. Mungkin kalau diadakan lagi di SMP SMA mungkin akan bagus ya, mungkin seminggu sekali gitu. Kemudian selanjutnya number 7, governmental and institutional language attitudes and policies including official statute and use. Ini penggunaan bahasa resmi itu. Jadi pemerintah kan memiliki kebijakan terhadap bahasa yang dominan dan subordinat. Dominan ini maksudnya ya bahasa Indonesia, subordinat ini ya bahasa daerah kita gitu. Selama ini saya lihat pemerintah sih di sini tidak mengatur ya masyarakatnya ingin berbahasa apa. Nah, mungkin kalau saya ingin memberi saran, mungkin diadakan kayak di media promosi, jangan lupakan bahasa daerah, mungkin seperti itu. Biar kita itu akan mengingat gitu kalau bahasa daerah itu juga penting, jangan dilupakan. Nah, seperti itu. Kemudian number 8, community members attitudes towards their own language. Suatu kelompok atau komunitas dari bahasa daerah itu berperan penting karena dengan adanya mereka, bahasa daerah bisa dipromosikan. Jika komunitas itu positif itu maksudnya ya bangga dengan bahasa daerah, tidak malu. Nah, seperti itu. Contoh kalau di Jawa mungkin komunitas wayang, terus band-band yang menggunakan lagu dengan kata bahasa Jawa itu kan masih banyak. Nah, ini diharapkan terus ada dan berkembang ya, seperti itu. Kemudian nomor 9 adalah amount and quality of documentation. Mendokumentasikan bahasa bisa teks tertulis, rekaman atau audio visual. Nah, untuk vitalitas bahasa agar terus kuat gitu, kita abadikan momen dimana bahasa Jawa itu terlontarkan gitu. Kayak mungkin di YouTube kalian memposting bahasa Jawa, entah itu menyanyi atau puisi atau apa. Nah, itu bagus agar kita terus mengingat, agar suatu saat kita bisa mengingat kembali bahasa Jawa kalau mungkin agak berkurang ya vitalitasnya. Seperti itu. I think enough. I'm sorry if I had mistake. Thank you for your attention and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.